Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hafid dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 210536615242. Pada video ini saya akan mempresentasikan kegiatan UTS dan menjelaskan materi bab 7, ya, dengan judul Dinamika Kebudayaan dan Peradaban Islam. Dinamika kebudayaan dan peradaban Islam memiliki 4 aspek, yaitu yang pertama ialah ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, yang kedua kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam, yang ketiga kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam saat ini, dan yang terakhir jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia. Ilmu berasal dari kata Arab ilm, yaitu masdar dari kata alima, yang artinya tahu. Menurut bahasa ilmu ialah pengetahuan yang dibagi menjadi dua macam. Pertama, pengetahuan biasa yang disebut knowledge, yaitu pengetahuan umum tentang hal-hal yang biasa sehari-hari. Kedua, pengetahuan yang ilmiah, yang lazim disebut ilmu pengetahuan atau singkatnya ilmu saja. Secara istilah, ilmu adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem mengenai kenyataan, struktur, pembagian, dan hukum-hukum tentang hal ihwal yang diselidiki, berupa alam, manusia, dan agama, sejauh dapat dijangkau oleh daya pemikiran manusia dan dibantu panca indera yang kebenarannya diuji secara empiris, riset, dan eksperimental. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa ilmu adalah pengetahuan yang memiliki label ilmiah atau pengetahuan yang dirumuskan dan dikaji kembangkan dengan metode ilmiah. Karena itu ia bercirikan antara lain sistematik, rasional, empiris, dan bersifat kumulatif. Yang pertama, urgensi ilmu dalam Islam. Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jika manusia tidak memiliki ilmu, dia tidak ada bedanya dengan binatang. Islam bahkan menyebutkan bahwa tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan menjauhi perintah Allah kecuali memiliki ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Quran Surah Fatir ayat 28. Yang kedua, integrasi ilmu iman dan amal. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Perbuatan baik orang Islam tidak bernilai ibadah apabila tidak didasari iman dan takwa. Sama halnya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungannya bila tidak dikembangkan atas dasar iman. Yang ketiga, kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Keutamaan orang berilmu. Orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Allah memberikan kedudukan yang tinggi pada orang berilmu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Tanggung jawab ilmuwan. Orang berilmu, baik ia disebut ilmuwan, ulama, ataupun saintis atau ahli sains, adalah orang yang istimewa karena keahlian yang ia miliki. Keistimewaan ini menimbulkan konsekuensi tugas dan tanggung jawab baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal kepada sesama makhluk. Beberapa tanggung jawab yang dimiliki oleh ilmuwan ialah: yang pertama, menyampaikan amanat Allah, yaitu menjadi guru; yang kedua, memelihara lingkungan berupa alam semesta. Lanjut ke aspek kedua, yaitu kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Ditinjau dari sumbernya, kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia yang secara inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kebudayaan Islam adalah perwujudan dari akhlak yang berasal dari Al-Quran, sedangkan wujud dari seluruh aktivitas budaya Islam yang konkret dan dapat diindra oleh manusia adalah bentuk dari peradaban Islam. Secara historis, peradaban Islam sebagai bentuk dari kebudayaan Islam telah mengalami kemajuan dan kemunduran. Hal ini dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern umat Islam pada saat itu. Faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran umat Islam. Sebab kemajuan umat Islam yaitu: yang pertama, terciptanya budaya menulis yang terinspirasi dari Al-Quran. Yang kedua, peradaban Islam memiliki sifat adaptif dan terbuka. Sementara sebab-sebab kemunduran umat Islam diantaranya ialah permasalahan politik berupa perebutan kekuasaan. Dan yang kedua ialah para penguasa mulai kehilangan kredibilitas karena berperilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam. Kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Yang pertama ada Jabir bin Hayyan.
seorang ahli kimia yang menemukan beragam alat-alat kimia. Yang kedua, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, penggagas aljabar dan pengarang buku algoritma. Dan yang terakhir, Ibnu Sina, seorang ahli kedokteran yang menemukan berbagai cara pengobatan modern, seperti suntik dan sebagainya. Aspek yang ketiga, kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam masa kini. Pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan termasuk iptek. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Bahkan sejarah Islam juga menyebutkan bahwa saat umat Islam meraih kemenangan dalam Perang Badar, yaitu perang pertama antara umat Islam dengan kaum kafir, umat Islam mendapatkan banyak tawanan. Uniknya, para tawanan tersebut bisa bebas bila mereka mengajarkan baca tulis pada umat Islam. Sebuah kebijakan yang sungguh tidak lazim bagi masyarakat Arab saat itu. Meski saat ini umat Islam mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan, benih-benih potensi kebangkitan Islam sebetulnya telah ada, namun sebelum terorganisasi. Kebangkitan umat Islam bisa ditumbuh kembangkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal. Aspek yang terakhir, yaitu jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia masa kini. Kerajaan-kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur, Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh yang berdiri pada abad ke-16 hingga sampai menyebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia, seperti Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Islam Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kalimantan, Kerajaan Banjar dan Kerajaan Kutai, sampai daerah timur yaitu Sulawesi, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Wajo, Kerajaan Sopeng, dan Kerajaan Luwu. Wujud peradaban Islam di Indonesia sendiri bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama, birokrasi keagamaan. Di semua kerajaan Islam, penasihat raja adalah para ulama. Yang kedua, ulama dan karya-karyanya. Ulama muslim terkenal pertama di Indonesia adalah Hamzah Fansuri, seorang tokoh sufi pertama yang mengarang kitab Asraru al-Arifin fi Bayan illa Suluk wa al-Tauhid yang berasal dari Fansur atau Barus, Sumatera Utara. Ulama lain yang terkenal adalah Syamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri Aceh, dan Abdurrauf Singkal. Yang ketiga, arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitektur masjid-masjid di Indonesia. Sekian dari presentasi saya terkait bab 7 tentang dinamika dan kebudayaan peradaban Islam di dunia. Terima kasih dan mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.